Halo warga Doya, hari ini saya akan bercerita bareng dengan ibu yang terhormat, PLT Kepala SMA Negeri 2 Ciamis. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ibu di podcast 2. Iya, sama-sama. Iya, you know what ibu, ini pertama kali aku datang ke ruangan kepala sekolah. Oh gitu. Ya, selama aku 1,5 tahun gitu di SMA Negeri 2 Ciamis, baru pertama kali ke sini gitu. Dan ya ini gitu, bisa bercerita nanti sama ibu, bisa duduk di sini bersama ibu bercerita bareng gitu, karena aku penasaran gitu ya, sebagai siswa gitu, bagaimana sih kehidupan masa-masa SMA ibu kalau dibandingkan dengan kita, itu bagaimana sih bu itu? Baik. Sebenarnya kalau Ibu dulu jenjang SMA-nya namanya SPG, Oke. Sekolah Pendidikan Guru. Iya, Dan kampusnya di sini. SMA 2. Ya, betul. Nah, ini kampus SPG Ibu dulu di sini. Nah, masa-masa SPG kalau mungkin sekarang anak jenjang SMA memang sangat menarik. Iya. Artinya banget pengalaman yang bisa digali karena pada saat itu kan perpindahan transisi dari SMP Oke. ke Iya, SMA iya. atau ke SPG. Nah, yang menarik waktu itu kita di sekolah lebih banyak diarahkan karena orientasinya ingin menjadi guru, Iya, iya. jadi lebih banyak berkolaborasi untuk menjadi profil seorang guru. Oke. Nah, salah satu contohnya misalnya ada mata pelajaran yang ada kaitannya bagaimana cara membimbing anak-anak di sekolah dasar. Itu menarik, pengalaman baru yang tentu saja sebelumnya memang tidak terbayangkan seperti itu. Itu salah satu di antaranya. Kemudian ada mata pelajaran yang notabene sebagai seorang perempuan mengarahkan agar kita terampil. Oke. Salah satu di antaranya mungkin seperti tata boga. Kalau Iya. sekarang Iya, iya. kewirausahaan. Di situ kita berkolaborasi yang orientasinya agar kita terampil membuat sesuatu yang tentu saja kalau zaman sekarang mungkin sifatnya bagaimana berkreasi, berinovasi itu sudah mulai Iya. ditunjukkan. Itu menarik Iya, iya. bagi generasi muda. Ya, jadi ibu dulu di SPG ya, Iya, dan emang SPG. dikhususkan untuk menjadi guru gitu, Iya, dengan tadi ada mata pelajaran yang khusus seperti tata boga, kewirausahaan, iya, dan kolaborasi lainnya ya. iya. Jadi mungkin bagaimana bedanya dengan SMA sekarang seperti aku ini? Ya. Saya kira mungkin ada kekhususan. Ya, Kalau di sekolah pendidikan guru negeri dulu, selain mata pelajarannya secara umum, ada spesifik bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita membuat strategi agar pembelajaran itu dimaknai oleh anak-anak secara baik. Kemudian ada proses magang. Jadi kita praktik di sekolah dasar sebagai latihan persiapan untuk menjadi Oke. guru. Nah, magang tersebut butuh keberanian, butuh kesiapan, sehingga memang dipersiapkan bahwa kita menjadi individu yang mandiri. Sama halnya di sekolah menengah atas sekarang. Kita memang butuh kolaborasi, Iya, kemandirian, kemudian kemampuan berwirausaha juga. Kan wirausaha itu tidak harus selalu terkait ekonomi, tapi bagaimana agar kita meraih sukses itu udah iya, termasuk jiwa wirausaha. iya, mencari celah-celah supaya bisa sukses itu Ya, ya. betul, betul Jadi sekali. itu emang apa ya, pelajaran yang mungkin nggak ada pastinya, karena setiap wirausaha itu pasti ada kondisinya masing-masing ya. Betul. Ya. Nah, aku penasaran juga gitu. Jadi di sekolah SPG dulu ibu ya, Ya. mungkin yang membedakannya adalah mata pelajaran dan juga apa yang diberikan kepada Iya, siswanya ya. ada yang spesifik, Ya, karakternya ya, juga memang ada yang berbeda sedikit, walaupun mata pelajaran secara umum hampir sama, ya. tapi ada didaktik, ada metodik yang orientasinya untuk menjadi guru sekolah dasar, Ya. seperti itu. Ada cerita unik gak, Bu? Uniknya itu, kita pengalaman pertama ketika magang atau praktik pengalaman lapangan, Ya, bersentuhan dengan anak-anak sekolah dasar iya. yang karakteristiknya beragam. Oke. Jadi di situ memang secara teori harus begini, harus begitu, dalam kenyataan kita memang harus berkreasi. Harus melihat kondisi kontekstual di Iya. lapangan sehingga nggak mudah mengkondisikan Iya. anak-anak untuk belajar
sesuai dengan apa yang kita Jadi kita harapkan. sendiri yang harus Ya, menyesuaikan ya, betul, benar ya. betul. Jadi Ya. kita langsung ada tantangan Mm-mm. bagaimana cara kita mewujudkan sebuah kondisi lingkungan anak-anak yang mau positif Iya, itu belajar. Seperti modal itu. buat kedepannya kan. Ya. Iya, jadi emang seru banget gitu ya kayaknya. Ya, modal ke depan. Ketemu anak-anak gitu, Iya, ngajar betul, sesuatu. betul. Jadi memang kita generasi muda di jenjang Iya, SMA butuh sebuah kemampuan. Pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita tanggung jawab terhadap iya, diri sendiri dan profesi kita. Kemudian ada aspek jiwa wirausahanya, kemudian kemampuan berkolaborasi dengan orang lain sehingga kita mampu bersinergi dengan siapapun. Itu oke, mungkin yang iya, iya. terpenting. Ibu, kayaknya aku sendiri ya, ini Ya. butuh nasihat nih dari ibu. Dari pengalaman ibu sampai saat ini, dari Mhm. dulu SPG sampai sekarang kepala Iya. sekolah gitu ya. Hmm. Em, adakah gitu ya pesan buat kita siswa-siswa SMA gitu buat Hmm. masa depannya? Mungkin setelah lulus harus gimana gitu? Ya, Dari berdasarkan pengalaman ibu gitu. iya. Nasihat lah gitu. Betul. Nasihat itu mungkin bisa diperoleh dari manapun. Iya, Kalau boleh Ibu menyampaikan, setiap orang punya peluang untuk sukses. Dan sukses itu diraih nggak mudah. Salah satu di antaranya, kalau kita ingin sukses, yang pertama, memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki untuk berbuat kebaikan. Nah, dengan memanfaatkan waktu berbuat baik, sharing, berbagi kebaikan itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Itu yang pertama. oke. Yang kedua, kita punya komitmen. Artinya hidup itu punya tujuan dan itu akan kita kejar dengan cara kerja keras, profesional, berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita inginkan itu terwujud. Jadi Oke. memang butuh itu disiplin, kerja keras, komitmen. Itu ya Iya, mindsetnya ya harus, betul, seperti itu. karena nantinya mungkin yang lainnya akan mengikuti sendiri ya. Betul, itu Ya, menjadi fondasi atau awal agar kita melangkah menuju cita-cita kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. oke. Kayak aku side baru buat aku ibu. Iya, Ibu kebetulan aku iya, ada dari GLS, iya, Gerakan Literasi Sekolah iya, gitu ya. Aku dengar juga ibu punya ketertarikan sendiri di iya. bidang literasi itu. Mhm, Aku dengar ibu sampai membuat buku. mhm, Ya, menurut ibu apa pandangan ibu mhm, tersendiri gitu mhm, mengenai literasi itu, lalu em, pandangan ibu mengenai literasi itu, selain mhm. itu mungkin em, apa harapan ibu untuk literasi di sekolah ini? Ya, literasi itu merupakan bagian penting dalam Ya, kehidupan karena menurut Ibu dengan berliterasi kita bisa memanfaatkan ilmu, mm, mengakses ilmu sehingga kita di dalam berkehidupan itu ada dasarnya, ada ilmuannya. Kemudian literasi adalah bagian dari bagaimana cara kita memperkuat wawasan, memperluas wawasan sehingga kekurangan-kekurangan diri kita itu bisa diantisipasi dengan cara membaca buku, menulis buku, itu salah satu di antaranya. Kan sebenarnya literasi itu bukan hanya tentang literasi digital misalnya yang sering anak-anak sekarang iya, sering dilaksanakan. Literasi yang sifatnya buku yang sifatnya manual juga itu kan merupakan bagian yang penting karena buku tak tergantikan dengan teknologi. aku setuju ibu. Nah, ya. Mungkin awal-awal dulu aku ya baru mengenal yang namanya literasi itu, Hmm. ya kenapa sih nggak di HP aja, kenapa nggak video aja gitu. Mhm. Tapi itu setelah aku banyak apa ya, banyak mengalami Mhm. gitu, ternyata meskipun buku ya, Mhm. tapi ada apa ya, khasnya gitu, Iya, nggak tergantikan nggak dengan tergantikan. teknologi. Rasanya tuh kayak beda kalau di HP gitu. Betul. Iya. Kalau itu apa kesukaan bahan bacaan ibu? Eh, yang jelas Ibu menyukai buku-buku fiksi, Iya, cerita, puisi, iya, novel, cerita pendek yang seperti itu. Bahkan Ibu dulu waktu di SPG itu karena kebetulan Ibu kosnya Ibu dan Bapak guru, jadi beliau itu punya kebiasaan membaca buku-buku Koping Ho. Nah, Asmaraman Kopingho iya, itu iya. adalah cerita silat berlatar Tionghoa dan Indonesia yang filosofi ceritanya banyak hal-hal yang positif. Misalnya ada satu tokoh, misalnya tokoh persilatan
yang punya keahlian misalnya meramu obat-obatan untuk mengobati penyakit. Kemudian ada nilai-nilai luhur dari seorang dunia pertarungan yang memiliki karakter tanggung jawab positif ya seperti itu diantaranya. Jadi memang eh, kesukaan itu diperoleh dari kebiasaan Iya, dan ibu sudah terbiasa senang membaca aku jadi setuju. sekarang seringnya itu. Ya, aku Ibu setuju. senang cerita fiksi dan cerita-cerita yang isinya memotivasi kita untuk hidup lebih baik. Iya ya, Ya. aku setuju Ibu karena Mhm. aku juga mulai dari komik gitu, Hmm. mulai membaca Iya, gitu. komik Jadi juga kan bagus, ada iya, cerita positifnya. iya teman-teman juga boleh gitu kalau mau membaca tuh mulai aja dari apa yang kalian Apa yang suka. kita suka, Iya, betul. Apa yang kita suka sehingga nanti dari pembiasaan itu maka kita akan bergerak ke arah yang lebih iya. luas Jadi lagi. gak perlu terlalu memaksakan untuk misalnya Betul. filsafat segala Betul, macam. dengan sendirinya nanti Iya, terbiasa. nanti bakal ngikutin sendiri itu tuh. Tuh. Iya, karena ada kegiatan di GLS juga ya, yaitu Ya, membaca dan bercerita. ya. Kebanyakan mereka tuh pada membaca novel, Mhm. tapi bagusnya dari mereka tuh mereka mengambil pelajaran Iya. dari cerita itu, Bu. Iya, karena ada hikmah, ada Iya, nilai moral di situ. Sehingga punya value, punya nilai. iya. Iya. Mungkin ibu aku ada teman, ibu Hmm. mungkin tahu ya, Kang Yoga Oh iya. dari SMA 2 Oh Banjarsari. iya, betul. Iya, dia teman aku, dia pernah ngomong ke aku katanya, "Wah, sekolah kita sama," katanya. Oh Iya. iya. Jadi bagaimana tuh, Bu? Bu menghandle dua sekolah itu gimana? Hmm. Lalu mungkin Zoom itu ya, mungkin Iya. aku pengen tahu dulu kesan pertama Ibu Mhm. saat datang ke SMA 2 ini apa, Bu? Yang pertama, kesan positif yang muncul, sekolah ini hampir tiap minggu menorehkan prestasi. Eh, Itu keren, itu keren. luar biasa dan nggak semua sekolah meraih itu. Jadi yang membuat bangga, hampir setiap minggu ada torehan prestasi dan ini keren. Dan biasanya itu berkolerasi dengan kemampuan literasi. Nah, itu Aku setuju. seperti itu. Karena itu sendiri yang bakal menjadi kamu itu bakal satu langkah lebih dari yang Ya, lainnya kalau kamu tahu ilmu, tahu betul. dasarnya dari literasi itu. Betul, betul. Selanjutnya itu tadi, Ya. em, bagaimana Ibu bisa gitu, apa motivasi, apa semangat Ibu yang menjadikan semangat Ibu itu Hmm. untuk menghandle dua sekolah, Bu? Hmm. Yang pertama, berada di posisi dua instansi tentu nggak mudah. Tapi yang terpenting bagaimana kita melakukan manajemen waktu dengan cerdas. Artinya, dua sekolah ini bagaimana dimanage dengan baik agar dua-duanya berjalan seimbang, Oke. berjalan sesuai dengan harapan sehingga program-programnya terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana juga kita memberdayakan eh, tim yang kompak sehingga pada saat posisi ibu tidak ada di SMA yang satu, tapi timnya bergerak menghandle segala sesuatu yang ada di sekolah itu. Jadi manajemen waktu yang terpenting dan komitmen untuk Manajemen, semua warga sekolahnya. manajemen Pengaturan ya. waktunya, betul. Oke. Ini terakhir, Bu. Ya. Em, pesan untuk warga dua untuk sekolah ini apa? Ya. Yang pertama, prestasi yang sudah sangat banyak ini mudah-mudahan akan terus melesat sehingga Amin. SMA 2 adalah SMA-SMA yang cemerlang siswanya menorehkan prestasi yang gemilang. Kemudian yang kedua, semua warga dua mudah-mudahan akan menjadi insan unggul, menjadi harapan di masa depan dengan mengedepankan karakter yang positif, disiplin, integritas, kemudian memiliki jiwa wirausaha yang tinggi sehingga mereka akan menjadi sosok pemimpin yang mampu bersaing di masa depan. Amin. Gitu. Makasih banyak Ibu, Iya, aku belajar banyak sebagai siswa mendengar pengalaman Ibu tadi. Ya, semoga ini menjadi pelajaran juga, menjadi hal baru juga untuk semangat kalian siswa-siswi dua. Sekali lagi terima kasih. iya sama-sama sukses juga untuk SMA 2 Ciamis dan mudah-mudahan kita akan menjadi sekolah yang menjadi harapan di masyarakat memberikan prestasi yang gemilang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.